Halo, Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Shalom. Jumpa kembali hari ini tanggal 17 September 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya. Sebelumnya kita mulai dengan doa, Bro. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kembali untuk hari ini. Tuhan, Kau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami, memberikan Roh Kudus-Mu pada kami untuk dapat mengerti apa yang Engkau katakan pada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Jadi pengantar Injil hari ini Bro dari Lukas 8 ayat 15 ya Bro, kebacakan dulu nih. Ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke, kalau bacaan Injilnya dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya. Inilah firman Tuhan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Ini perumpamannya bagus sekali nih Bro ya. Jadi rupanya di sini yang Yesus katakan, tidak semua orang akan mengerti firman Tuhan nih Bro ya. Jadi gimana Bro? Orang tertentu aja. Ya, orang yang diberikan karunia ini Bro ya. Jadi gimana Bro pandangannya Bro? Memang kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, ada yang ditabur di pinggir jalan. Ya, ini perumpamaan yang sering kita dengar di khotbah-khotbah atau di perumpamaan di gereja ya. Iya. Ada yang ditabur di tanah berbatuan, ada yang di tanah yang bersemak duri ya, dan tanah yang baik. Tanah yang baik. Jadi ini juga merupakan suatu pilihan buat kita ya Bro ya. Betul. Mau seperti tanah yang apa sih kita ini gitu ya. Maksudnya kita posisinya di mana? Apakah di tanah yang baik, batuan gitu. Sesuai dengan pembacaan tadi kan ada diberitakan rahasianya kepada orang tertentu, nggak semua orang ya. Betul. Kalau kita lihat di ayat pertama, yang pertama itu bro ya, di situ ketika banyak orang berbondong-bondong datang ke
ke kota ya. Ke kota. Menggabungkan diri dengan Yesus. Jadi kalau kita lihat memang banyak orang, tetapi yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan Yesus nggak semua orang. Betul, karena motivasinya juga beda-beda pula kan. Dan kalau kita lihat selanjutnya banyak juga orang yang mengundurkan diri. Di Yohanes 6 ayat 66 di situ banyak orang yang mengundurkan diri. Jadi kita juga tahu ada satu perumpamaan ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya. Ya. Itu banyak sekali yang mengikuti dia. Banyak orang, mereka cuma mau menerima mujizat, tetapi mereka mengikuti dia secara sungguh-sungguh enggak. Karena mereka diberi makan di situ, bro. Iya. Mereka punya motivasi yang berbeda, bro. Iya. Gitu. Motivasinya ada yang mau cuma makan, ada yang cuma mau mujizat. Betul. Tetapi betul-betul mencari Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, nggak semua orang. Ya. Yohanes 6 ayat 26 di situ Tuhan Yesus secara jelas katakan di surat Yohanes ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi ya motivasinya berbeda. Karena mereka mau cari makan, jadi mereka ikut Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Artinya mereka bukan ditabur di tanah yang baik. Ya. Mereka kalau ditabur di tanah yang baik, dia akan menghasilkan buah. Akan berbuah. Seperti ayat berapa tadi? Ayat yang terakhir tadi 15 ya. Iya. Ayat 15. Gitu, demikian bro. Iya. Nah, jadi memang kalau di sini kan dikatakan tadi bahwa tidak semua orang yang memandang, melihat, tidak semua orang yang mendengar itu mengerti. Gitu, mengerti, betul. Jadi ini orang-orang khusus, makanya di ayat 10 di situ jelas kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah ya. Jadi rahasia kerajaan Allah itu enggak buat semua orang, makanya kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, bro. Makanya perumpamaan ini jadi apa ya, blur lah gitu ya. Blur. Jadi ya kayak ya perumpamaan gitu, supaya mereka berpikir gitu. Tetapi kepada orang-orang yang dipilih dinyatakan, bro. Gitu. Amin. Kayak kita, apakah kita dipilih atau kita termasuk orang-orang yang itu. Betul. Yang ditabur di berbatuan, di jalan, di semak. Memang dalam aplikasinya memang sering kita ini, bro ya, kalau kayak benih yang ditabur di semak duri itu kan ya, mereka bertumbuh bersama, tapi ketika ada mungkin juga dengan kesibukan orang gitu kan, dengan aktivitas segala macam, dengan mungkin kekayaan, ya mereka juga bisa nggak fokus, bisa akhirnya nggak berbuah. Betul, bro. Jadi kalau kita datang ke ini, apa fokus kita sama ketika kita mendengar firman Tuhan, fokus kita di mana, firman Tuhan, atau kadang-kadang kan kita sudah menghakimi hamba Tuhan yang orang-orang yang menyampaikan gitu, itu begini. Padahal kita nggak fokus pada firman Tuhan. Betul. Jadi kalau berikutnya ini dari bacaan satu hari ini juga bagus sekali, bro, dari 1 Korintus 15 ya. Gimana, bro? 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37 dan 42 sampai 49. Di situ dikatakan mengenai apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur, jelas ayat itu. Tidak akan tumbuh dan hidup kalau nggak mati dulu. Dia harus mati dulu. Kayak benih itu mati dulu. Betul. Bicara ada kebangkitan daripada orang mati. Ada kebangkitan. Nah, kita juga kemarin kita bahas juga ya. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, ya nggak sia-sia pengajaran dan kepercayaan kita gitu. Kita adalah orang yang nggak beruntung gitu. Betul. Kita menjadi orang yang malang kalau malang ya. Betul. Oke, jadi di situ juga dikatakan bahwa ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, ini juga dibahas juga di situ tentang tubuh alamiah dan tubuh rohani ya.
Jadi ketika kita ditabur di dalam tanah yang baik itu, sehingga kita boleh berbuah. Dan itu kadang-kadang kalau aplikasi kita ini bro, kita dari yang dulu hidup berdosa, sekarang kita boleh lahir baru, hidup baru, pertobatan membawa kita kepada tubuh rohani ya ini bro ya. Makanya dikasih contoh di atas itu di pasal 1 Korintus 15 ini, Adam pertama itu adalah makhluk hidup, adalah makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir itu dilahirkan oleh rohani. Betul. Oke, jadi kalau aplikasi untuk kita kehidupan kita gimana bro? Ketika kita dikasih hak istimewa, tadi kan bicara mengenai kita dipilih, ya kan? Tadi bicara mengenai apa tadi bro? Yang kita itu dipilih. Karunia bro. Diberi karunia. Ya. Ayat 10 bro. Lalu yang menjauh pilihan bro ya. Ayat 10 ya. Ketika kita ada kerinduan kita akan firman Tuhan. Ya. Bagi mereka orang yang dipilih dipilih ya. Mereka akan mengerti maksud Tuhan ya. Betul. Itu rahasia Tuhan itu akan dibukakan bagi mereka. Amin. Ya. Jadi memang ini kalau memang kita mempunyai karunia itu juga kita orang yang telah lahir baru terutama bro ya. Itu pasti biasanya mempunyai suatu kerinduan akan firman Tuhan sendiri gitu bro ya. Betul. Nah, di situ dikatakan juga pengikut Yesus yang sejati. Ada kata sejati ya, maksudnya sungguh-sungguh bro ya, sudah lahir baru, sudah menerima dia sebagai juru selamat. Ya. Pasti ada kerinduan akan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Kerinduan akan firman Tuhan itu maksudnya adalah ketika benih itu ditabur di tanah yang baik. Ya bro ya, itu ketika kita di tanah yang baik, kita perlu jaga kerinduan itu bro. Hati kita perlu jaga. Ya istilahnya tanah itu tetap harus kita gempur ya bro ya. Harus kita supaya tetap menjadi tanah yang baik gitu. Nah, sehingga juga dengan itu kita juga bisa menghidupi firman Tuhan itu bro, dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ya bro ya. Hidupi, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada akhirnya kita juga boleh tidak hanya memandang tapi kita melihat, tidak hanya mendengar tapi kita mengerti, demikian bro ya. Kita melakukan. Betul. Oke. Amin. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa ya bro. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa dari perumpamaan tentang penabur Tuhan. Di mana kunci rahasia dari perumpamaan itu diberikan kepada orang yang dipilih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ditabur di tanah yang benar Tuhan, kami ditabur di tanah yang subur Tuhan, kami akan Engkau bukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Biarlah hari ini kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan Tuhan. Kami boleh hidup kudus Tuhan. Kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mendengar, tetapi kami melakukan Tuhan Yesus. Biarlah firman ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya untuk menjalankan hari ini Tuhan. Dan hari ke depan Tuhan. Terima kasih. Dan kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Bro and Sis. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.